wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahwatu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa amradhi wa qurbi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrar fid darin amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrar fid darin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sekarang sudah sampai kepada hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Hafalkan itu, ada manfaatnya insyaallah. Abdurrahman bin Sakhar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau bisa itu punya kitabnya. Arba'in ini kan kitabnya tipis dan sangat murah. Ada banyak di toko-toko di Besuki ada. Terjemahannya mungkin juga ada mungkin. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sudah jelas-jelas hadis sahih karena diriwayatkan oleh dua imam hadis yang sangat terkenal, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan kita bahas satu persatu. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang harus dikerjakan? Faliyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Karena iman itu juga harus ada pembuktian. Iman itu kan mencakup 3 hal. Al-iman itu mencakup 3 hal. Iqrarun bil qalbi, meyakini dengan hati. Kemudian iqrarun bil qalbi, wa tasdiqun bil lisani, wa amalun bil arkan. Artinya iman itu meyakini dengan hati, kemudian membenarkan dengan ucapan, dan kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Contoh misalnya, ada orang mau belajar Islam, tertarik dengan Islam, tapi dia hanya sekedar hatinya saja yang tertarik. Tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak bisa dikatakan iman. Tidak bisa. Atau orang sudah meyakini dan tertarik dengan Islam, kemudian dia membaca syahadat, tapi tidak diaplikasikan dengan ucapan atau perbuatan, maka imannya juga masih bisa dikatakan kurang sempurna. Karenanya di sini iman butuh pembuktian. Kata Rasulullah, salah satu bukti iman seseorang kepada Allah dan hari akhir yang harus dilakukan adalah berkata baik atau diam. Karena ucapan itu terbagi menjadi 4. Orang ngomong itu terbagi menjadi 4. Al-kalam ala arba'ati aqsam. Ucapan itu dibagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama, dororun mahdun. Bahaya, murni menimbulkan bahaya, tidak ada manfaatnya.
Contohnya apa? Murni bahaya dan tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Dusta, ghibah, adu domba, itu namanya murni bahaya, tidak ada manfaatnya. Apa yang harus dilakukan? Ditinggalkan, tidak dilakukan. Kalau jenis yang pertama ini. Jenis yang kedua, naf'un mahdun. Ada ucapan itu yang murni manfaat. Manfaat, tidak ada bahayanya, tidak ada madorotnya. Manfaat, semuanya manfaat. Contohnya apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat, memberikan nasihat, menyebarkan ilmu, itu murni manfaat. Apa yang harus dilakukan? Kerjakan. Ada juga ucapan itu yang setengah-setengah. Ada manfaatnya, juga ada bahayanya. Contohnya apa? Ada manfaatnya, juga ada bahayanya. Contohnya apa? Memuji. Memuji itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Menyenangkan orang. Bahayanya apa? Takut bikin orang tersebut sombong. Salah satunya khawatir menyebabkan orang sombong. Kedua, khawatir memujinya berlebihan. Karena sesungguhnya memuji yang berlebihan itu sama dengan membuli. Kadang-kadang kita suka dipuji orang, padahal yang dipujikan itu tidak ada pada diri kita sendiri. Itu namanya kita orang tertipu. Jangan gampang-gampang muji orang. Lihat dulu siapa yang mau dipuji. Kalau orangnya bisa menyikapi pujian itu tidak apa-apa. Tapi kalau orangnya tidak bisa menyikapi sebuah pujian, jangan gampang-gampang memuji. Kita sama dengan menjerumuskan orang dalam lembah kehinaan. Karena dia masih belum bisa mengatur hatinya, mengontrol hatinya agar tidak terpengaruh kepada pujian. Karenanya tidak heran pernah juga Rasulullah itu bersabda dalam satu hadisnya, kalau ada orang memuji kepadamu maka lemparkanlah pasir atau tanah ke mukanya. Itu bukan untuk sembarang orang, tapi orang yang terlalu berlebihan memuji. Yang pantas untuk dipuji ya Allah dan Rasulullah. Kalau yang lain ya biasa-biasa saja. Kita tidak terlalu mengidolakan seseorang karena kita tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Orang itu akan ketahuan dia itu baik atau tidak baik kalau sudah mati. Kalau sekarang masih 50-50. Dia sekarang baik, nantinya gimana? Ya semoga tetap baik, kan seperti itu. Kalau misalnya orang tidak baik, kalau nantinya tiba-tiba husnul khotimah, kita kan juga sudah tahu. Karena jangan terlalu mengkultuskan seseorang terlalu berlebihan. Karena kita tidak tahu dia mengakhiri ceritanya dengan cerita apa. Itu memuji, ada manfaatnya, ada bahayanya. Apa yang harus kita lakukan? Sikap kita tinggalkan. Kecuali kepada beberapa orang tertentu. Tapi rata-rata orang biasa itu mending tidak usah dipuji. Kemudian yang keempat, tidak ada manfaatnya, juga tidak ada bahayanya. Contohnya apa? Contoh misalnya kita habis rekreasi misalnya. Kemudian di situ ada pemandangan-pemandangan alam. Kita cerita kepada teman-teman kita. Manfaatnya ada, bahayanya juga ada. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan. Yang harus dilakukan jenis yang kedua tadi, yang murni ada manfaatnya. Karenanya dalam satu hadis ini disebutkan faliyakul khairon, berkatalah baik atau diam. Itu tingkatannya. Tingkatan kita sebagai manusia jangan langsung diam. Urutan pertama itu berkata yang baik. Berkata yang baik bisa membaca Al-Quran, bisa membaca sholawat, bisa berzikir, bisa menyampaikan ilmu, bisa memberikan nasihat dan seterusnya. Itu berkata baik. Itu tingkatan pertama. Nomor pertama yang harus didahulukan. Jangan langsung kita menginjak ke nomor 2. Diam aja. Karena diam juga nanti ada pembagiannya. Bukan berarti diam semuanya
benar, bukan berarti diam semuanya baik. Ada juga diam yang tidak baik. Diam apa? Diam untuk menyampaikan kebaikan. Kalau diam agar terhindar dari keburukan itu baik. Tapi kalau diam untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu itu tidak baik. Jadi urutan pertama adalah kita berkata yang baik. Urutan yang kedua adalah kita diam. Kata sebagian para ulama, aku tidak pernah menyesal pada saat aku diam. Akan tetapi berkali-kali aku menyesal pada saat aku bicara. Pernah ada seorang ulama ditanya, lima lazim tasukut, kenapa engkau selalu diam? Dia menjawab, inni lam andam ala sukut, andim ala sukut qottun, waqad nadimtu alal kalami miraran. Aku tidak pernah menyesal sama sekali pada saat aku diam. Akan tetapi berkali-kali aku menyesal pada saat aku bicara. Ini sering kita alami bersama. Kita sering kali, kenapa ya tadi saya kok ngomong itu? Seandainya saya tidak ngomong itu. Tapi kalau kita diam, mungkin kita lebih sering tidak menyesal pada saat diam dibanding pada saat bicara. Dan derajat yang paling tertinggi itu adalah kita bersabar atas orang lain. Bersabar atas orang lain artinya kalau kita tidak bisa mengucapkan hal yang baik, maka jangan sampai menyakiti orang lain. Atau kalau kita disakiti oleh orang lain, maka kita tidak membalas dengan menyakiti orang lain tersebut. Ini hadis yang sangat luar biasa. Kalau seandainya ini diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita menjadi manusia yang sangat mulia sekali. Jangan banyak ngomong kalau tidak ada manfaatnya. Dalam satu hadis diceritakan, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan memperbanyak ucapan selain berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu artinya yang baik-baik. Membaca Al-Qur'an, membaca sholawat, mengajarkan ilmu, memberi nasihat dan seterusnya itu juga bagian dari dzikrillah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya banyaknya ucapan selain zikir kepada Allah bisa mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillahil qalbul qasi. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang mempunyai hati yang keras. Kalau hati itu sudah keras, itu rata-rata penyebabnya adalah terlalu banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Kalau sudah hati keras itu susah untuk mendapatkan nasihat. Diam itu adalah emas. Kalau diam untuk tidak melakukan keburukan. Tapi kalau diam untuk kebaikan, justru tidak bagus. Bukan emas itu. Makanya kalau pengen dapat banyak emas, harus diam. Tapi emas yang lain itu. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, ala unabbiukum bi amrayni khafifaini lam yalqallahu bimislihima. Maukah kalian aku ceritakan dua perkara yang sangat ringan, yang dimana kalian tidak akan bertemu dengan Allah yang melebihi dari dua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut? As-sumtu wa husnul khuluq. Diam dan akhlak yang baik. Itu orang akan memiliki kualitas diri yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faliyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa tetangga itu? Tetangga itu dibagi menjadi tiga. Orang yang bersebelahan dengan kita dalam satu rumah itu namanya juga tetangga. Keluarga itu tetangga juga itu. Kita harus memenuhi hak-haknya sebagai tetangga. Kita serumah ini kan ada orang tua, ada saudara, mungkin ada ipar, ada siapa lagi? Anak, itu juga bagian dari tetangga. Orang yang bersebelahan dengan kita dalam satu rumah itu juga namanya tetangga. Atau orang yang rumahnya di sebelah kita, itu juga namanya tetangga.
Atau kalau lebih luas lagi, yang namanya tetangga itu adalah orang yang rumahnya 40 rumah dari rumah kita, baik dari arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang, itu namanya tetangga semua. Kita harus menjaga hak-haknya. Kalau kita tidak menjaga hak-haknya, maka kita masih belum bisa memenuhi hak-hak kita sebagai tetangga. Apa hak tetangga itu? Dikatakan dalam sebuah hadis, hakul jari in maridu uftahu. Hak tetangga itu jika ada tetangga yang sakit, kita menjenguk. Tetangga itu bebas, dia mau muslim atau kafir, itu hak kita. Hak dan kewajiban kita untuk memuliakan tetangga. Kalau ada yang sakit, dijenguk. Tidak apa-apa walaupun selain agama dengan kita. Islam itu sangat toleransi sekali. Toleransi Islam sangat tinggi. Bukan cuma sekedar urusan selamat Natal. Toleransi Islam jauh lebih tinggi dari itu. Kalau ada yang sakit, dijenguk. Wa in mata syayyatahu. Kalau ada yang mati, kita melayat. Baik orang muslim maupun orang kafir, melayat, tidak apa-apa. Pernah ada seorang kiai yang punya tetangga orang non muslim. Kemudian itu kiai terkenal, kiai besar. Tetangganya meninggal. Kemudian tetangganya ini minta tolong kepada kiainya itu untuk santri-santrinya disuruh ke rumahnya untuk ditahlili. Keluarganya meninggal. Ya kiai ini karena punya ilmu ya gampang aja. Ya gak apa-apa, datang aja. Nanti juga ada bakal nyampe. Nanti kalau baca khususon itu tawasul itu ya lil mu'minin wal mu'minat, keluarga-keluarga kita sendiri. Yang penting tidak mengecewakan dan tidak menyinggung perasaan tetangga kita. Plus dapat bonus berkat. Nah, tidak apa-apa. Kalau kita niatkan memang untuk mendoakan itu jelas-jelas tidak boleh. Mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia jelas-jelas tidak boleh. Orang kafir bukan orang Islam. Tapi mereka juga tidak bakal paham. Misalkan khususan ila jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah ya minhum wal amwat al-Fatihah itu. Mereka juga tidak bisa paham. Tidak apa-apa. Yang penting ini penghormatan kita sebagai tetangga. Walaupun tetangga kita adalah orang yang non muslim, tidak apa-apa. Itu hak tetangga itu. Jadi sampai 40 ke sana. Kalau lebih dari 40, itu kita tinggal pilih. Kalau misalkan kenal, ya lebih bagus. Kalau ada yang sakit, dijenguk. Wah ini stakrodoka akrotahu. Ini hak tetangga juga ini. Jika ada orang minjam uang, maka pinjami uang. Kalau yang jauh, pinjam, tiba-tiba ada kenal pinjam. Itu pilihan kamu itu. Mau dikasih hutangan atau tidak. Itu. Atau kalau kita memang benar-benar orang tersebut tidak ingin untuk mengembalikan, kita kan sudah tahu tipe orangnya. Ya tidak apa-apa, tidak dipinjami. Atau misalnya kita memang niat bersedekah, ya kasih aja. Seperti itu. Jadi ini hak tetangga ini. Kalau ada tetangga pinjam uang, ya kita pinjami. Yang penting dia jujur, ya tidak apa-apa. Tapi kadang menjadi aneh ketika orang tidak kenal, tidak apa kok pinjam uang. Kadang-kadang tidak dikembalikan. Orang yang niat berhutang kepada orang lain, tapi niat tidak untuk membayar, maka Allah akan menjadikannya dia miskin. Dan akan ditagih mestinya di akhirat. Itu hak tetangga. Kemudian ketika tetangga kita melakukan sesuatu yang menjadikannya dia menjadi malu, maka kewajiban kita menutupi aib-aib tetangga. Itu kewajiban kita sebagai tetangga. Wa in asabahu khairun hannatahu. Jika tetangga kita mendapatkan satu kenikmatan, mendapatkan satu yang baik, yang membahagiakan dia, tugas kita adalah memberikan selamat. Walaupun cuma manis di kata, ya tidak apa-apa. Misalkan tetangganya baru beli mobil misalnya. Alhamdulillah selamat ya, ini dapat rezeki bisa beli mobil, saya juga senang melihatnya. Itu bagian dari menghormati tetangga.
Wa in asabathu musibatun azaitahu. Dan jika mendapatkan musibah, maka kita juga apa tugasnya? Kita ini apa? Menghibur tetangga kita yang terkena musibah. Misalkan ada tetangganya yang meninggal dunia, keluarganya, ya kita di situ menghibur. Atau rumahnya kebakaran, kita menghibur. Kalau bisa membantu, ya membantu sebisanya. Wa ini ishtaraita fakihatan fahdilahu minha. Kata Rasulullah, jika kita beli buah-buahan, maka hendaknya kita memberikan kepada tetangga juga. Kalau tidak mau memberikan kepada tetangga, kalau kita melewati rumahnya tetangga, maka sembunyikan. Jangan sampai kelihatan sama tetangga. Itu Islam menjaga betul perasaan orang lain. Kata Rasulullah, wala yakhruj biha waladuka fayaghidu biha waladahu. Dan anaknya nanti kalau makan buah-buahan jangan disuruh keluar, nanti kelihatan sama anak tetangga. Terus anak tetangganya nangis minta itu. Itu juga diatur di dalam Islam itu. Ini bukan cuma berlaku pada buah-buahan. Contoh misalnya, kita membelikan makanan ringan kepada anak kita misalnya. Kemudian di depannya, di depan rumah ada banyak teman-temannya yang lagi main. Alangkah lebih baiknya makanannya tidak usah dibawa keluar. Kalaupun mau makan, di dalam saja habiskan. Kecuali kita memberikan kepada teman-temannya juga. Betapa hatinya teriris itu. Anak kecil itu juga ini punya hati. Itu sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat sepele, tapi diatur di dalam Islam. Jadi itu kadang sering terjadi di sekitar kita. Anak kecil main sama temennya, pas lagi beli-beli, terus di situ. Yang lain kan cuma apa namanya, ngowoh gitu. Sambil apa namanya, lidahnya itu bergerak-gerak. Ya kalau ininya baik, anaknya baik, ini ya bareng-bareng kita makan bareng-bareng, enak, alhamdulillah. Kalau pas dimakan sendiri tidak boleh, ngelirik aja tidak boleh. Kan kasihan itu. Akhirnya nanti kalau pas lapor orang tuanya, oh tadi saya main di sana, ini aku ini. Akhirnya kan orang tua juga perasaan. Karena Rasulullah itu juga sudah memprediksi berapa ratus tahun yang lalu. Kata Rasulullah, kalau kamu beli buah-buahan, kalau memang tidak mau memberikan kepada tetangga, ya kalau masukkan ke rumah itu ya minimal pakai kresek hitam lah, atau misalkan ditaruh di jok lah, kemudian masuk ke rumah seperti itu. Bahkan kata Rasulullah, kalau nanti kita masakan itu jangan sampai aromanya terlalu tercium kepada tetangga. Khawatir tetangganya itu pengen lagi masak apa kare atau masak gulai, aromanya tetangganya enaknya itu masakan tetangga itu. Akhirnya kan dia pengen tapi tidak bisa menikmati. Apa kata Rasulullah, kalau kita masak kuah yang berbentuk kuah itu lebih baik itu dibanyakkan kuahnya, walaupun bumbunya sedikit, nanti biar bisa berbagi kepada tetangga. Ya sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting kan bisa rasakan, daripada cuma bisa merasakan baunya, itu kan kasihan itu. Sampai sebegitunya Rasulullah mengatur tentang hak-hak kita kepada tetangga. Bahkan pernah ada seorang perempuan yang dilaporkan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan yang rajin puasa, rajin sholat malam, rajin ibadah. Ya terus kenapa? Tapi dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia wajib masuk neraka. Walaupun ahli ibadah, tapi kalau menyakiti tetangganya, dia wajib masuk neraka. Apalagi yang disakiti tetangga satu rumahnya. Satu rumah, tidak harus satu rumah. Kalau dalam pondok misalkan, tetangganya satu kamar itu. Satu kamar, tetangga yang paling dekat. Itu satu kamar itu. Jangan sampai menyakiti. Bukan berarti tidak punya tetangga. Apalagi satu kamar. Itu ya bagian dari tetangga itu. Atau kamar sebelahnya.
Apalagi di sini kan nggak mungkin ada sampai 40 kamar kan. Nah, itu berarti tetangga semua itu. Tetangga semua yang wajib untuk dihormati. Dan bahkan ada hadis yang cukup mengerikan dari Rasulullah, man adza jarahu faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti tetangganya maka sungguh dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Ini hadis sangat serem nih. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakitiku maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Sumbernya ada pada menyakiti tetangganya. Hati-hati. Menyakiti tetangga itu hati-hati. Ada juga tetangga itu ada yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 3 hak. Tetangga itu kan macam-macam. Ada tetangga yang muslim, ya. Ada tetangga yang kafir, ada tetangga yang muslim yang juga termasuk keluarga. Ini ya. Tetangga itu kan macam-macam. Tetangga ada yang tidak ada hubungan keluarga, ada yang ada hubungan keluarga, ada yang muslim, ada yang kafir. Ada tetangga yang memiliki 1 hak. Siapa itu? Tetangga yang kafir memiliki 1 hak. Memiliki 1 hak itu berarti kita memuliakan dia sebagai tetangga saja, bukan sebagai sesama muslim, bukan juga sebagai keluarga kita atau kerabat kita. Memuliakannya dengan cara apa? Yang tadi itu. Kalau ada kesusahan dibantu, kalau ada sakit dijenguk itu. Murni atas nama kita sebagai tetangga, bukan sesama muslim atau sesama yang ada hubungan keluarga atau kerabat. Itu punya 1 hak. Kalau tetangga kita tetangga kafir. Ada yang punya tetangga kafir? Nggak ada ya. Ada yang punya 2 hak. Kalau tetangga kita muslim, berarti hak dia sebagai tetangga dan hak dia sebagai orang Islam. Jadi kita memuliakannya karena dia tetangga kita. Yang kedua, kita memuliakannya karena dia sebagai sesama orang muslim. Itu 2 hak. Ada yang memiliki 3 hak. Siapa itu? Tetangga kita itu termasuk kerabat, dia juga termasuk tetangga, dan juga termasuk orang Islam. Jadi memiliki 3 hak. Kita memuliakannya karena dia tetangga kita, kita memuliakannya karena dia kerabat atau keluarga kita, dan kita memuliakannya karena dia orang Islam. Itu punya 3 hak. Berarti semakin besar haknya, semakin besar pahalanya. Dan kita kan kadang-kadang dalam satu keluarga di sebelahnya rumah kerabat masih, sepupunya atau budenya atau bulenya atau pakdenya, pamannya, seperti itu. Jadi itu memiliki 3 hak. Hak sebagai tetangga, kemudian hak sebagai orang Islam, hak sebagai kerabat. Kita harus memenuhi hak-hak tersebut. Karenanya jangan sampai kita menyakiti tetangga. Bahkan dulu pernah ada seorang ulama yang sangat terkenal. Kebetulan waktu itu rumahnya itu bersebelahan dengan rumahnya orang kafir. Kebetulan rumahnya orang kafir ini ada di atas. Rumahnya ulama ini ada di bawah. Dan ternyata di atapnya itu rembes, rembes itu? Ya, air yang dari atas itu jatuh ke bawah itu, pas tepat di kamarnya ulama itu. Dan kebetulan yang jatuh itu justru dari WC-nya, dari jedingnya itu, sehingga yang jatuh itu kotoran-kotoran, walaupun cuma sedikit-sedikit. Itu si ulama ini tidak pernah ngomong 1 kata pun kepada tetangganya itu. Tetangganya baik dan dia juga tidak tahu, tidak sengaja itu, tidak tahu. Sehingga kemudian terdengar kabar bahwa tetangganya yang muslim itu yang di bawah itu sakit. Akhirnya ini orang kafir ini menjenguk karena dia juga baik, menjenguk ke rumahnya orang muslim ini, ulama yang muslim ini. Pada saat sampai di rumahnya, tanpa terasa dia melihat, oh ini kok ada air yang menetes dari atas. Ini kan sumbernya dari jeding saya yang di atas. Ini kok tidak pernah ngomong sama sekali ini ulama ini. Sehingga dia merasa terharu, merasa bersalah,
sehingga pada saat itu dia berikrar untuk membaca syahadat di hadapan ulama itu, untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita tidak bisa memuliakan tetangga, minimal kita tidak menyakiti. Yang paling tinggi, bersabar atas sesuatu yang menyakitkan dari tetangga. Itu sudah tingkatan paling tinggi. Kalau berbuat baik kan insya Allah gampang. Tapi kalau yang model cerita seperti ini agak susah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Bukan berarti kemudian kita, saya tidak mungkin bisa melakukan itu. Ya mungkin saja. Tidak ada yang mustahil. Bahkan saking pentingnya menghormati tetangga sampai Rasulullah itu menyangka bahwa yang akan mewarisi warisannya adalah tetangga. Karena Jibril itu mazala Jibril yusini bil jar. Jibril itu selalu mewasiatkan kepadaku tentang pentingnya tetangga. Hatta dhanantu annahu sayurisuhu. Sehingga sampai aku menyangka bahwa tetangga yang akan mewarisi aku. Saking pentingnya memuliakan tetangga. Ada seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, ada 10 perkara termasuk sesuatu yang sangat keras bagi seseorang. Artinya keterlaluan kalau ada 10 perkara tersebut pada diri seseorang. Apa itu 10 perkara? Ini dari Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang sangat terkenal. Rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minin wal mu'minat. Ini termasuk orang egois ini. Orang yang ketika berdoa dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi tidak mendoakan kedua orang tuanya dan juga tidak mendoakan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Termasuk jafa, keras itu orang seperti itu. Egois, keterlaluan. Padahal walaupun kita mendoakan orang lain, bukan berarti kita tidak mendapatkan doa yang sama. Mendapatkan doa yang sama. Walaupun yang kita doakan adalah orang lain. Yang kedua, rajulun yata'allamul Qur'an wa la yaqra'u minhu kulla yaumin mi'ata ayah. Ada seorang yang belajar Al-Qur'an tapi dia tidak membaca Al-Qur'an setiap hari 100 ayat. 100 ayat ini sedikit. Paling kira-kira 3 lembar mungkin. 100 ayat itu atau 2 halaman mungkin. Iya. Ya, atau minimal yang pernah saya ceritakan itu minimal kita dalam sehari semalam membaca Al-Quran 15 menit. Nggak usah banyak-banyak. Itu orang keterlaluan. Belajar Al-Quran tapi tidak membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat. Yang ketiga, rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'ataini. Ada seseorang yang masuk ke masjid dan keluar tanpa sholat 2 rakaat. Artinya dia tidak sholat apapun. Ke masjid cuma numpang apa? Numpang kencing. Biasanya kalau orang bukan asli situ pengen kencing yang dicari 2 pasti. Masjid sama pom bensin. Mending ke pom bensin aja. Kalau nyari jangan ke masjid. Karena nanti resikonya besar. Kita masuk masjid tapi tidak bisa memuliakan masjid. Mending ke pom bensin aja kalau pas lagi perjalanan gitu. Atau toilet umum. Jangan cari masjid. Masuk masjid cuma kejeding. Setelah itu keluar. Tidak sholat 2 rakaat. Kata Sufyan Ats-Tsauri termasuk al-jafa, keterlaluan. Keras orang seperti itu. Yang keempat, rajulun yamuru al-maqabir wa lam yusallim ala ahliha wa lam yad'u lahum. Ada seseorang yang melewati kuburan tapi dia tidak mengucapkan salam kepada ahli kubur itu dan tidak mendoakan. Caranya bagaimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Ya pasti menyusul. Kalau tidak bisa yang versi bahasa Arab, ya kita hadiahkan 1 bacaan Fatihah. Kita hadiahkan kepada ahli kubur yang ada di situ hadiah 1 Fatihah. Kemudian pada saat lewat kita baca 1 Fatihah. Itu sudah cukup itu. Kita tidak dikatakan orang yang keras, orang yang egois atau orang yang keterlaluan. Yang keenam, rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alimun wa lam yadhhab yata'allama minhu syai'an minal ilmi. Ada orang alim yang datang ke satu daerah
Apalagi bukan datang, sudah ada di daerah itu. Tapi orang tersebut tidak pergi kepada orang alim itu untuk belajar. Misalkan ada ulama besar datang ke sini, ke Besuki. Kita tidak datang ke sana. Oh, keterlaluan. Kan pasti ada pengajian walaupun cuma 10 menit, 15 menit. Yang ketujuh, rajulani tarafaqa wa lam yaz'al kullu wahidin minhuma anis misahibihi. Ada dua orang yang saling bertemu, akan tetapi dia tidak bertanya siapa namanya sebelum dia berpisah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, rajulun da'ahu rajulun ilal diyafatin fa'ajabahu thumma lam yadhhab ilal diyafah. Ada orang yang diundang untuk bertamu. Kemudian dia mengiyakan, tapi dia tidak pergi untuk mendatangi undangan itu. Kadang-kadang orang itu insya Allah itu dibuat mainan. Nanti datang ya acara saya, insya Allah. Jangan insya Allah kalau misalkan memang benar-benar tidak mau datang. Caranya gimana? Ya lihat nanti, kalau misalkan tidak ada halangan, nanti saya akan datang. Tapi kalau memang niat kita memang tidak benar-benar tidak bisa datang, jangan bilang insya Allah. Karena kita menyandarkan sesuatu kepada Allah. Insya Allah itu digunakan untuk kita ketika misalnya kita bisa datang. Kenapa harus insya Allah? Karena kita tidak tahu nantinya 1 jam ke depan atau beberapa menit ke depan kita memang benar-benar bisa atau tidak. Insya Allah itu kan jika Allah menghendaki. Tapi kalau hati kita memang benar-benar tidak bisa, jangan bilang insya Allah, bahaya. Karena kita menggunakan nama Allah untuk membenarkan kebohongan kita. Jangan bilang insya Allah. Mending cari kata-kata lain saja yang tanpa menggunakan nama Allah. Yang 9, syabun yudayyu syababahu. 8. Itu kan 8 itu. Oh iya. 8, rajulun dakhala al-madinata fi yaumil jum'ah, tsumma kharaja wa lam yusallil jum'ah. Ada seseorang yang masuk ke satu daerah pada hari Jumat, tapi dia keluar dari daerah itu sedangkan dia tidak sholat Jumat. Kecuali orang yang bepergian dan bepergiannya sebelum subuh, maka dia tidak wajib Jumatan, tapi tetap wajib sholat zuhur. Jadi kita jangan suudon kalau ada waktu Jumatan, ada mobil, ada bis, tetap jalan terus, bisa jadi dia berangkat sebelum subuh. Itu ada ketentuannya, boleh untuk tidak sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Yang ke-10, 9, syabun yudayyu syababahu walam yatlubil ilma wal adab. Ada seorang pemuda yang menyanyiakan usia mudanya dan dia tidak mencari ilmu. Ini mumpung masih muda ini, tak kasih semangat terus. Cari ilmu. Pegang kata-kata saya. Nanti kalau sudah nikah beda lagi itu semangatnya itu sudah. Nanti tidak boleh sama suami saya. Tidak boleh ini gini. Kalau suaminya bisa ngajari tidak apa. Justru kalau suaminya itu melarang istrinya untuk cari ilmu sedangkan dia sendiri tidak bisa mengajari, justru berdosa. Ya tidak dilarang untuk istrinya mencari ilmu selama bisa mengatur waktunya. Gitu. Untuk melayani suami ada, untuk mencari ilmu juga ada. Dan yang ke-10, ini sesuai dengan tema kita, rajulun syab'anu wa jaruhu jai'un. Ada seseorang yang lapar, yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Wala yu'tihi min ta'amihi syai'an, dan tidak memberikan makanan sedikit pun kepada tetangganya. Itu termasuk 10 sifat yang keterlaluan jika ada pada diri seseorang. Kemudian yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Itu bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang tidak beriman ya silakan mau kayak apa. Atau kita ngerasa beriman, ya harus melaksanakan apa-apa yang ada di sini. Cara memuliakan tamu, baik itu tamunya satu, tamunya dua, tamunya berjamaah, baik tamunya orang Islam maupun tamunya orang kafir, sama kewajibannya kita memuliakan. Baik itu kaya, miskin, atau lain sebagainya. Yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, kalau kita memang sudah ada janjian dengan tamu, yang bagus itu tamu datang, hidangan sudah ada. Kalau memang sudah janjian sama tamu. Kadang-kadang kan tamunya mendadak. Langsung telepon, langsung pengen itu. Sedangkan kita masih belum siap apa-apa. Kalau ada janjian, tamu datang sudah ada hidangan di situ. Jangan nunggu, ngomong ngalor ngidul. Kemudian baru kopinya datang jarak 30 menit. Kemudian makannya datang jarak 1 jam. Tetangganya tamunya kan. Yang bagus yang pertama kali dihidangkan itu apa? Buah-buahan. Kalau ada. Kalau udah ada buah-buahan, daging. Kalau udah ada, yang manis-manis. Yang manis-manis misalkan dikasih kopi, dikasih teh gitu. Kalau udah bisa ngasih teh manis, ya misalkan dengan ucapan-ucapan yang manis gitu. Kalau udah bisa, jangan kalau harapan manis. Kalau udah bisa ngasih ucapan-ucapan yang manis, ya minimal dengan senyuman yang manis itu. Jangan kemudian daripada nanti dikasih cuma suguhan air, yang penting enggak usah. Justru air itu lebih dibanding yang tidak usah. Jangan kemudian kita gengsi. Masa nanti cuma disuguhkan itu, yang penting enggak usah. Ya, enggak usahnya itu justru yang enggak bagus. Bagaimanapun walaupun cuma air itu lebih istimewa dibanding tidak usah. Iya. Dan urusan memuliakan tamu itu kita tidak boleh untuk memaksakan diri. Artinya ya semampu kita. Bisanya menghidangkan teh ya teh itu. Bisanya menghidangkan sate gulai ya sate gulai itu. Kalau tidak bisa, tidak usah hutang. Justru tidak bagus seperti itu. Karena ada satu cerita. Karena dia mampu. Namanya Abdullah bin Mubarak. Habis ini ditutup. Abdullah bin Mubarak ini pernah kedatangan tamu. Akhirnya karena ingin menghormati tamu, dia punya hewan kemudian disembelih untuk memuliakan tamunya. Tanpa sepengetahuan istrinya. Akhirnya setelah itu dimasak, dihidangkan sama tamunya, ketahuan sama istrinya. Wah, ini mana hewannya ini? Kok tiba-tiba ada ini? Sudah disuguhkan sama tamu. Oh, kurang ajar. Maksudnya marah-marah itu istrinya itu. Jadi orang soleh kadang-kadang istrinya juga seperti itu. Tidak mesti. Tapi justru menjadi nilai plus ketika dia bisa bersabar. Banyak orang yang jadi wali gara-gara punya istri yang menjengkelkan. Bahkan di Hadramaut itu ada namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, yang dia sendiri tidak tahu dan tidak sadar bahwa dirinya wali. Ternyata banyak yang bertawasul kepada beliau, ternyata beliau wali. Gara-gara apa? Punya istri yang menjengkelkan. Jadi jangan kemudian tanya, itu kok kiai soleh tapi kok istrinya seperti itu. Oh, kamu tidak tahu hikmahnya apa. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya berakhirlah dengan sebuah perceraian. Ini sudah cerai saja ini. Istri tidak berguna ini, suruh memuliakan tamu kok di ini. Akhirnya dicerai itu sama Abdullah bin Mubarak. Akhirnya jarak beberapa hari datang seorang laki-laki menawarkan anaknya yang masih perawan dan sangat cantik dibanding istrinya yang sudah dicerai itu. Kemudian menawarkan diri untuk dinikahi sama Abdullah bin Mubarak dan memberikan 10 hewan sebagaimana yang disembelih itu. Oh, ini untung ini diganti. Istrinya diganti, hewannya juga diganti.
10 kali lipat. Pada satu malam Abdullah bin Mubarak ini mimpi. Di dalam mimpinya melihat ada suara yang tanpa rupa berkata, sesungguhnya engkau mentalak istrimu karena aku. Karena aku itu karena Allah. Karena semata-mata memuliakan tamu. Sesungguhnya engkau mentalak istrimu yang sudah terot, yang sudah tua. Kemudian sekarang aku menggantikan istrimu dengan yang masih muda, yang masih ABG. Dan engkau menyembelih 1 hewan dan sekarang aku ganti 10 hewan. Itu termasuk bagian dari karomahnya memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu ya sebisanya. Kalau misalkan ruang tamunya tidak ada karpetnya, ya dipasang karpetnya. Jangan kayak gini, dipasang karpetnya. Kemudian disuguhi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau cuma ada satu macam, cuma air, ya air itu. Jangan kemudian disembunyikan, karena tamu itu membawa berkah. Membawa berkah, kemudian tamu itu membawa dosa-dosa dari orang yang punya rumah untuk dibuang ke laut, dimakan buaya. Dan bahkan menurut 3 madhab, menurut mayoritas madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, memuliakan tamu itu hukumnya sunnah. Bahkan menurut madhab Hambali, memuliakan tamu hukumnya wajib. Berarti kalau wajib, misalnya yang benar itu pendapatnya madhab Maliki, berarti kalau kita tidak memuliakan tamu, maka kita berdosa. Itu tentang pentingnya kita menerapkan hadis ini. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kita berkata baik atau diam. Atau kalau kita merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kita memuliakan tetangga kita. Dan kalau kita merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamu. Berarti kalau kebalikannya, berarti iman kita ada yang bermasalah. Atau iman kita masih belum sempurna. Dari sini ada yang mau tanya? Nomor 6, 2 orang yang saling bertemu namun dia tidak bertanya siapa nama orang tersebut sebelum berpisah. Ya. Itu tidak pandang bulu semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya sudah. Ya laki-laki sama perempuan, kalau dia muridnya atau sudah lupa ya ditanyakan namanya siapa. Kalau yang baru kenal kemudian mau jadian ya enggak usah. Mending putuskan aja. Laki-laki itu selain mahram nanya. Selain mahram. Siapa namanya orang mana sudah. Ya enggak apa-apa selama tidak timbul fitnah. Selama tidak timbul fitnah. Artinya kalau kita lagi ngobrol enak, ketemu di satu tempat gitu, seakan-akan sudah so akrab, tapi kita berpisah, siapa namanya enggak tahu, rumahnya mana. Kan seperti itu. Itu lebih kepada laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Kalau laki-laki sama perempuan, kalau misalkan terjadi fitnah, yang penting tidak usah tanya namanya. Gitu. Saya kira cukup sampai di sini, sudah jam 7. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.